Bisa terdengar suara saya? Bisa Ya, dimulai? bisa. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Sobat Kasih Sejati yang ada di rumah. Shalom. Puji Belum. Tuhan. Ya, kita percaya sekalipun saat ini kita ada di tempat kita masing-masing, tapi tidak membatasi kuasa Tuhan boleh bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita mau tetap datang beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena kalau kita ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mau bersatu hati, kita akan mulaikan ibadah kita mau berdoa. Segala puji syukur hormat kami naikkan di hadapan Tuhan Allah Bapa kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun, Tuhan masih memberi kami kesempatan. Dan kami mau datang Tuhan beribadah, bersekutu bersama-sama umat-Mu. Sekalipun kami di tempat yang berbeda, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan menyatukan hati kami untuk kami membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau yang memimpin, menyertai kami. Roh Kudus Tuhan yang turun atas setiap kami, setiap peralatan-peralatan yang kami pakai Tuhan menolong, supaya kami dapat Tuhan melakukan ibadah kami dengan sungguh-sungguh. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami naikkan doa ucapan syukur kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan, percaya dimanapun kita ada saat ini, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan pun ada di tengah-tengah kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami merindukan-Mu Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku, kami haus akan Engkau Tuhan.
ya Tuhan. Kami mau selalu tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini, dimanapun kami berada. Di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami percaya tidak membatasi kuasa Allah bekerja. Roh Kudus Tuhan mengalir di mana kami ada, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang melimpah-limpah hari ini Tuhan. Dalam persekutuan kami, ibadah kami mau memuliakan Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur, kami mau bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu sobat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi dia. Katakan, ada satu sobatku yang setia. Nah, dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, kita masing-masing, kita mau tetap memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat. Sambil bangkit berdiri, tidak ada salahnya kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan sama-sama, setia. Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, aku sendiri, dia menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur. Tidak ada salahnya beri pujian baik bagi kita. Katakan sama-sama, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia
bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, Dialah satu-satunya pengharapan kita. Tidak perlu kita cemas, tidak perlu kita takut. Hanya taat saja apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lakukan dengan setia. Kami mau katakan Engkau Bapa kami yang setia. Lebih dari harta dari harta segala jiwaku dalam hadiratmu. Setiamu Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan, yang ku perlu. Sebab Engkau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk punya Tuhan yang setia. Dari harta sepengkaulah segalanya, dalam jiwaku, dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau dulu selamanya.
setia, kau setia, yang mulia Tuhan, kau setia, kau mulia, apa kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau Tuhan kami yang setia, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kami. Sekalipun keadaan berubah saat ini Tuhan, tapi kami percaya ketika kami tinggal diam dalam hadirat Tuhan, rasa aman, tenang, damai sejahtera boleh kami alami. Karena kami punya Yesus yang luar biasa, yang mengerti hidup kami dan yang sanggup menolong kami. Kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman yang boleh ditaburkan siang hari ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami tetap ada di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa? Kita semangat? Ya, haleluya. Baik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ajak sekali lagi kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersama di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan yang tetap pelihara hidup kami sampai hari ini kami boleh ada, semua oleh karena kebaikan-Mu. Dan sebentar kami rindu lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan iman kami, bahkan hidup kami boleh bertumbuh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut setiap kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 47 sampai yang ke-49. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang kesehatan keuangan, saudara. Mari kita membuka Kejadian pasal 41 ayat 47 sampai 49. Tertulis demikian: tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, maka Yusuf mengumpulkan 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Saudara yang dikasih Tuhan, jauh sebelum peristiwa dan kelaparan, saudara, maka Yusuf sudah diberikan hikmat oleh Tuhan, membuat satu planning agar di masa kelaparan nanti itu tidak membuat seluruh Mesir itu menderita kelaparan. Nah, Tuhan memberikan hikmat untuk di masa kelimpahan Yusuf mengelola apa yang Tuhan telah berikan atau Tuhan percayakan dalam hidup Yusuf, dikelola sedemikian rupa. Dia mulai timbun sebanyak mungkin gandum saudara, dan disimpan di lumbung-lumbung dan di berbagai kota dipenuhi dengan hasil tuayan yang begitu luar biasa. Nah, pada saat masa kelaparan yang 7 tahun itu, Yusuf sudah mengantisipasinya dan mempunyai persediaan yang cukup luar biasa, bisa mencukupi kebutuhan hampir seluruh dunia terpenuhi. Saat ini kita bukan di masa yang baik, saudara. Kita berada di masa pandemik yang luar biasa, krisis, saudara. Dan kita sedang membahas tentang kesehatan keuangan. Mungkin di benak kita berkata, bagaimana kita bisa tahu tentang kesehatan keuangan kita, saudara? Mudah saja, parameter yang kita pakai pada saat ini yaitu apa, saudara? Kalau slide yang sudah saya sharingkan, yaitu keuangan dikatakan sehat atau tidak. Paling sederhana ya, saudara ya. Lihatlah antara pemasukan dan pengeluaran. Mana yang lebih besar, saudara?
Memang kalau diperinci lebih jauh ada banyak parameter. Di sana ada tentang hutang yang harus dilihat juga, tentang apa namanya aset-aset liquid, yang cair itu dihitung juga. Ada banyak parameter sebetulnya, tetapi semuanya berbicara tentang antara masuk dan keluar gitu ya. Masuknya berapa, keluarnya berapa. Nah, kalau semakin kecil pemasukannya dan pengeluarannya itu stabil atau setara, maka kita akan mempunyai keuangan yang tidak sehat. Atau sebaliknya, ya, pengeluarannya bertambah tetapi pengeluarannya mengikuti, saudara, bersaing. Ini ya hampir tidak sehat, saudara. Nah, yang baik itu bagaimana? Antara pengeluaran dan pemasukan ini, yang lebih besar adalah pemasukannya atau dana cair, liquid yang kita harus miliki. Aset-aset apa saja yang sifatnya gampang dicairkan, itu harus nilainya lebih besar. Nah, saudara, kita akan belajar di sini bagaimana Yusuf sudah mengantisipasi sehingga keuangannya atau potensi barang-barang liquid itu bisa mencukupi seluruh dunia. Dan saya percaya Anda adalah anak Tuhan yang diberi hikmat yang luar biasa. Untuk itu di masa pandemik ini kita belajar tentang bagaimana perlunya memikirkan kesehatan keuangan kita masing-masing, saudara. Pada saat saya mempersiapkan khotbah ini, saudara, saya sendiri merasa merasa gak pas ya. Kenapa ya kita harus membahas tentang kesehatan keuangan? Harusnya ini dibahas lebih tepatnya pada masa-masa sebelum krisis ya, sebelum pandemik, itu lebih cocok ya. Atau pada saat ekonomi kita makmur ya, lebih cocok. Tapi justru pada masa pandemi kita membahas tentang kesehatan keuangan. Tentu kita akan berkata, Pak, ya rata-rata nggak ada yang sehat keuangannya, Pak. Iya, saya tahu, saudara. Ya, yang dulu bekerja berkantor atau kerja di onsite begitu, sekarang kerja di dalam rumah, WFH ya, work from home gitu ya. Yang dulunya bisa penghasilannya seperti mengajar begitu ya, sekarang tidak bisa lagi ngajar, harus di rumah ya, terbatasi semuanya, saudara. Dulu penjualan mobil itu luar biasa, saudara. Di masa sekarang pun sampai pajak dikurangi pajaknya oleh pemerintah agar orang bisa beli mobil, itu pun tidak laku, saudara. Ya, semuanya menurun, pemasukan kita mengecil separuh. Kalau kerja di rumah gajinya separuh, saudara ya. Hasil yang kita capai tidak seperti dulu. Umpama kita buka restoran ya, kayak teman saya itu buka restoran di PTC, saudara ya, dan karena dia sewakan lagi ke temannya atau ke orang lain, nilainya sangat tinggi. Dan yang nyewa ini anak-anak muda, saudara, karena dia ingin membuat makanan healthy food untuk orang-orang yang fitness ya. Di situ ada tempat fitness di PTC itu ya. Maka dia buat makanan menu untuk orang-orang fitness. Baru selesai renovasi, mempersiapkan semuanya, alat-alat masak dan seterusnya, saudara, apa yang terjadi? Krisis luar biasa di tahun 2020. Jadi belum sempat jualan, sudah langsung tutup, kena PSBB, saudara. Akhirnya apa? Nggak sanggup bayar sewa, nggak bisa mengembalikan modal. Akhirnya anak-anaknya anak-anak muda ini kabur semua, saudara. Ya, akhirnya alat-alat semua ditinggal begitu saja. Nah, ini menandakan apa? Suatu krisis yang luar biasa, saudara. Tetapi mengapa kita harus belajar ini? Nah, itu yang perlu kita pahami. Karena selama ini, saudara, kebanyakan orang Kristen tidak punya keseriusan memikirkan tentang kesehatan keuangan. Di pandemi, orang lebih senang apa, saudara? Foya-foya, habiskan hartanya, saudara. Mau beli apa, enggak pakai mikir ya, enggak pakai perencanaan, dia pokoknya sesuka hati. Nah, Tuhan pakai krisis ini untuk menyadarkan kita. Ya, masa pandemik ini mengajari kita langsung praktek, saudara. Agar apa? Kita akan melihat bahwa apa yang terjadi pada masa Yusuf itu, antara kelimpahan kelaparan itu terus menerus, saudara. Nanti kalau Bapak Ibu baca di zamannya Rut, itu juga terjadi kelaparan sampai Rut harus mengungsi lagi, saudara. Ya, ngungsi karena ada kelaparan. Jadi masa yang sekarang pun sama. 98 kita krisis, sekarang krisis lagi, dan nanti akan ada krisis lagi. Nah, di masa-masa seperti ini kita harus sudah mengantisipasi seperti Yusuf.
Ya, memang Yusuf sudah mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Jadi dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, hari ini khotbah ini mungkin bagi saudara tidak cocok, tidak pada tempatnya. Tetapi biar menjadi pelajaran cambuk yang keras buat kita, agar janganlah hidup kita ini sebagai orang percaya yang sembarangan sudah di dalam mengelola berkat Tuhan. Ya, saya percaya nanti setelah pandemik ini ada berkat yang berlimpah-limpah dan Anda tidak boleh sembarangan sebelum masa lalu, saudara. Hidup berpola seperti sebelum pandemik ini. Tetapi Anda sudah mulai belajar, ya, kita sedang berada di pusaran praktek pandemi. Tidak ada orang yang menyangka bahwa pandemi ini berlangsung hampir 1 tahun 8 bulan kalau tidak salah ya. Sudah berlangsung sebegitu lamanya. Tidak ada orang yang bisa mengantisipasinya. Luar biasa, saudara. Orang antisipasinya paling 6 bulan ya, mempersiapkan pandemi ini. Tetapi ternyata sampai 18 bulan. Ini kan suatu hal yang berat, saudara. Dan saya inginkan dari khotbah ini kita mulai tahu bahwa rencana Tuhan dalam hidup saudara itu luar biasa. Orang Kristen itu diberkati luar biasa. Tetapi di dalamnya Tuhan ingin saudara dan saya bertanggung jawab untuk mengelola setiap berkat Tuhan. Ayo kita lihat khotbah ini lebih dalam. Solusi agar keuangan dapat sehat. Bagaimana, saudara? Ya, saya tidak tahu bagaimana cara solusi yang terbaik di masa krisis ini. Tetapi Alkitab mengajarkan, Alkitab telah berkata-kata dengan jelas bahwa masa-masa ini akan berulang seperti itu. Ada kelimpahan, ada kelaparan, kelimpahan, kelaparan. Jadi saudara dan saya sudah tahu khotbah hari ini kita tidak main-main. Kita masa ini mengajari kita langsung praktek. Ya, serius, saudara. Tidak lagi masa sebelumnya makmur, masa senang, saudara, kita hambur-hamburkan. Nah, masa ini pandemik mengajari kita dengan luar biasa, memaksa kita untuk berpikir ulang agar di masa krisis yang akan datang, Anda dan saya sudah terhindar dan kita justru jadi berkat yang luar biasa. Amin, saudara ya. Puji Tuhan. Solusi agar keuangan dapat sehat, yang pertama menurut firman Tuhan yang kita telah baca tadi, saudara, yaitu kita harus berani mengevaluasi ulang, revisi anggaran, saudara. Ini yang perlu kita awal lakukan di masa pandemi sekarang. Revisi atau pertama evaluasi dan revisi anggaran kita masing-masing. Saya tidak tahu bagaimana cara kita selama ini membuat anggaran keluarga rumah tangga kita masing-masing. Tetapi pikirkan hari ini bahwa kita perlu mengevaluasi dan revisi setiap anggaran. Ayatnya kita baca di dalam Kejadian pasal 41 ayat 56, saudara. Lihat di sana. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Jadi bukan hanya merajalela di Mesir ya, saudara ya. Ini sudah mulai pandemik ini meluas seluruh bumi seperti saat ini. Pandemik itu tidak dialami atau virus COVID-19 ini tidak dialami di Wuhan, tetapi sudah menyebar rata, saudara, di seluruh dunia, ya, seluruh bumi. Maka apa yang dilakukan Yusuf? Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebatlah kelaparan itu di tanah Mesir, saudara. Kalau kita memperhatikan ayat ini sebelumnya, itu orang Mesir minta, ya, minta karena mereka membutuhkan roti. Yusuf memberi, ya, karena petunjuk Firaun katakan minta sama Musa. Nah, mereka minta. Tetapi di ayat 56 kita lihat bahwa kelaparan ini merajalela. Tidak bisa pakai pola yang lama. Orang minta, tentu akan berebut dan tidak karu-karuan, saudara. Akhirnya apa? Mereka harus membeli. Yusuf mulai memikirkan ini krisis akan makin luas dan banyak orang butuh, seluruh dunia akan mencari makanan, termasuk keluarganya Yusuf, Yakub. Datang ke Mesir untuk membeli, saudara. Tidak gratis loh, saudara. Nah, ada satu pola yang harus kita perhatikan. Apa polanya itu? Bahwa seluruh orang akan berfokus kepada kebutuhan utama. Kebutuhan utamanya apa? Yaitu makan. Kebutuhan kampung tengah, itu yang lebih utama. Yang lain-lain nggak menjadi utama. Nggak penting. Mau pakaiannya kumal, mau apa
dandanannya biasa, tidak lagi berdandan yang wow keren gitu saudara, enggak lagi yang utama. Yang penting saya bisa bertahan hidup. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan dari khotbah pagi ini, bahwa kehidupan kita apa yang lebih penting, ya, apa yang lebih utama, itu yang menjadi evaluasi dan merevisi setiap pengeluaran yang kita buat. Selama ini ada banyak gaya hidup yang lebih kita naikkan, tonjolkan saudara, ya. Lebih baik menang aksi daripada kalah apa begitu saudara, ya. Itu ada filosofi seperti itu saudara. Itu kita harus benar-benar turunkan, ya. Kalau dulu saya di Manado saudara, ya, orang itu lebih penampilannya keren, ya, walaupun rumahnya itu biasa, rumahnya itu sederhana, bahkan rumahnya nggak bagus, itu nggak masalah. Yang penting penampilan di luar, wow keren. Ada filosofi seperti itu saudara. Tetapi ini menjadi hal yang berbahaya di tengah pandemik, masih mempertahankan hidup seperti itu. Dia akan mengalami kelaparan yang luar biasa dan tidak akan bisa ada yang menolong kalau orang ini tidak mau merevisi, mengevaluasi diri. Karena apa? Orang seperti ini akan egonya tinggi saudara. Dia pantang untuk minta-minta, pantang untuk minta belas kasihan, karena gengsi sudah. Nah, hari ini kita harus turunkan evaluasi diri masing-masing tentang gaya hidup, tentang keinginan-keinginan yang sifatnya tidak utama. Mungkin kita saat ini harus ada di rumah, stay and home saudara, mengurangi jalan-jalan. Nggak masalah, daripada Anda jalan-jalan nanti setelah itu pusing putar-putar cari tabung oksigen. Seperti tadi malam saya minta bantuan Dedi dan Dewi, tolong ada nggak tabung oksigen ini untuk tolong Pak Pendeta teman saya. Putar-putar saudara, saking pusingnya saya semalam saudara cari tabung oksigen. Ya puji Tuhan ternyata Miss Dewi kasihkan segitu banyak alamat tabung oksigen saudara. Nah coba, gara-gara kita ingin jalan-jalan sedikit, harus berputar-putar pusing cari tabung oksigen. Mana yang lebih utama? Stay at home ataukah kita menuruti keinginan kita untuk jalan-jalan? Nah, ini perlu pikir. Masa ini kita perlu evaluasi dan mulai revisi anggaran-anggaran yang nggak penting. Potong, saudara. Nggak apa-apa. Ya, mungkin kita hobinya suka apa, saudara ya? Punya hobi banyak sekali. Saya nggak tahu hobinya Bapak Ibu. Itu yang nggak penting-penting sudah potong. Yang utama hari ini agar Anda dan saya tetap bisa bertahan hidup dengan keuangan yang tersisa hari ini, yaitu apa? Utama adalah kebutuhan hari-hari seperti makan dan seterusnya, dan pengeluaran utama yaitu ini yang perlu kita, termasuk membayar hutang, itu menjadi anggaran utama. Coba kita belajar mengevaluasi. Yusuf ini orang yang diberi hikmat Tuhan. Tidak sembarangan dia mengeluarkan begitu saja gandum. Kalau begitu dia akan kehabisan, tidak sampai pada masa 7 tahun kelaparan. Bisa mungkin 1 tahun habis. Makanya dia begitu bijaksana mengatur agar semua orang dapat, harus membeli. Dan orang-orang yang membeli pun tidak lagi membeli barang-barang yang tidak berguna, tetapi satu, yaitu makanan. Itu saja poinnya. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita luar biasa, untuk supaya saudara dan saya di masa pandemi mengajarkan masa yang akan datang, pada saat kita diberkati berlimpah-limpah. Ingat, sekalipun kita punya penghasilan yang bagus, harus ada bagian yang kita simpan. Untuk apa? Cadangan dana darurat ini harus ada di dalam rumah tangga kita masing. Sewaktu-waktu ada masa krisis, kita sudah bisa mengeluarkan. Nah, untuk mencukupi dan sambil kita berada di dalam rumah. Amin. Mantap saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, ya ini saya slide berikutnya tinggal Anda baca saja penjelasannya. Solusi agar keuangan dapat sehat, yang kedua adalah dapatkan peluang usaha. Ya, dapatkan peluang usaha. Kejadian pasal 41 ayat 57. Ya, mari kita membuka Kejadian pasal 41 ayat yang ke-57. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir, saudara. Untuk apa? Membeli gandum dari Yusuf.
Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi, saudara. Wow, saudara lihat, bukan hanya orang Mesir yang tadinya minta saja gratis, tapi akhirnya Yusuf memikir, wah ini yang datang nanti bukan hanya orang Mesir ini, pasti pandemi ini akan menghantam orang-orang di luar Mesir. Makanya dia suruh beli, mereka beli. Dan terbukti di ayat 57, seluruh bumi datang kepada Yusuf untuk beli. Di masa pandemik ini masih ada peluang loh, saudara. Jangan dikira bahwa krisis ini membuat kita tidak berdaya. Salah, saudara. Lihat, ada peluang bisnis di sini, saudara. Ada peluang usaha. Bagi Yusuf, itu mendapatkan penghasilan tambahan dari orang-orang di luar Mesir. Tetapi bagi orang-orang di luar Mesir juga mendapat peluang. Artinya apa? Ketika ada kawannya yang nggak bisa ke Mesir, ada kendala, dia bisa titip. Pakai jasa titip. Just tip begitu ya. Pak, tolong dong kalau nanti ke sana beli lebih dong untuk saya juga. Ini saya titip. Nah, itu adalah peluang juga, saudara. Kita lihat keluarganya Yusuf, yaitu ayahnya Yakub. Ketika memerintahkan untuk pergi meminta beli gandum di mana? Mesir. Ayahnya Yakub itu memberikan uang mereka. Nah, Yusuf menolak, enggak usah, dibalikan, bahkan ditasuri barang-barangnya Yusuf ya, saudara ya, bawa pulang sampai ketakutan. Akhirnya membawakan hasil buminya Yakub, ada rempah-rempah ini dibawakan untuk dipersembahkan kepada Yusuf. Artinya kita lihat, saudara, ada satu barter, ada satu peluang-peluang lain, kerjasama-kerjasama yang lain, yang ini perlu kita sebagai orang percaya menangkapnya. Apakah ini bukan Alkitabiah, saudara? Kalau kita orang Kristen hanya duduk tunggu BPJS, tunggu bantuan, ini membuat orang Kristen yang malas sekali di masa pandemik. Justru di masa pandemik, anak Tuhan mempunyai ide-ide kreatif yang saya yakin, dan kita berdoa bersama bahwa Tuhan melengkapi saudara agar saudara bisa memiliki hikmat Tuhan dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Saya bersyukur anak-anak muda, kalau saya lihat di WA itu story-nya ya, wah saya sangat senang, saudara, memberi apresiasi jempol. Mereka tidak belajar mengandalkan orang tua, tapi mereka sudah kreatif. Salah satunya ya saya harus sebut nama karena memang ada nyata, saudara ya, seperti Desi, anaknya Bapak Gampang itu. Di story-nya dia jual ini makanan ini, setiap hari saya diposting, kok beli kok ini ada bakso, ada ini. Waduh, luar biasa kreatif. Wah, luar biasa kok saya jualan donat ini sudah dapat sekian orang yang beli. Wah, saya beri aplaus ya, kadang saya pesan dia untuk kirim. Ada yang lain, saudara, anaknya Pak Yusak ya, yang biasa ibadah sore ya, walaupun mungkin dia tidak tergabung, saudara ya, di ibadah lagi ya, saya lihat story-nya dia jualan frozen, makanan frozen itu, ayam goreng, ada siomay, ada macam-macam, saudara, banyak sekali. Ini adalah peluang-peluang bisnis yang harus kita raih di masa sekarang, saudara. Kalau kita tunggu, tidak akan ada perubahan. Pengeluaran Anda tetap jalan, sedangkan hasilnya kan makin turun. Nah, kita di masa krisis ini, apa saja jangan kita merasa malu. Kalau kita ada usaha yang mungkin itu baik, ya kita ambil saja, kecuali itu bisnis yang haram ya. Bisnis yang haram itu apa? Ya bisnis narkoba, jualan manusia, trafficking itu, atau illegal logging ya, itu bisnis yang kacau itu, saudara ya. Itu bukan Alkitab ajarkan. Alkitab ajarkan adalah orang-orang yang punya kreativitas di masa sekarang, menggunakan banyak teknologi yang sudah bagus. Anak-anak muda berkreasi luar biasa, membuat YouTube, TikTok dan semuanya. Ya, saya mulai belajar itu. Karena apa? Kalau enggak, saya menjadi orang Kristen yang ketinggalan, enggak tahu apa-apa. Makanya saya coba rekaman ini pun saya coba, saudara, agar apa? Skill saya naik. Anda bisa di masa pandemi belajar masak, ibu-ibu rumah tangga yang dulunya nggak tahu resep, sekarang terbuka lebar resep-resep. Ayo belajar. Ya, karena ini peluang. Jangan kita menjadi orang Kristen yang putus asa,
yang merasa gagal. Jangan saudara, ayo bangkit bersama. Lihatlah Yusuf ini, dia seorang leadership yang hebat saudara, hikmat yang dari Tuhan luar biasa, sehingga mengelola berkat Tuhan, sehingga bisa memenuhi seluruh bumi. Saya yakin orang Kristen, Anda dan saya ada orang-orang yang bisa justru memberkati banyak orang dari peluang yang Tuhan berikan. Amin saudara, ayo semangat, kerja di ladang Tuhan. Bersama-sama kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Itu janji Tuhan saudara. Amin. Ya, anak-anak muda, coba saya nanti mau lihat story-nya anak-anak muda. Kalau isinya cuman story-story yang nggak penting, ya itu hapus saja saudara. Gantiin postingan jual masker seperti Dedi kemarin ya, dia posting jual tabung oksigen. Wah, itu bagus. Saya sampai diberikan beberapa sampel masker saudara. Nanti Bapak Ibu yang butuh silakan ambil, dikasih banyak saudara. Ada juga obat Lianhua. Oh, itu satu persembahan yang luar biasa, memberkati banyak orang. Saya berdoa Bapak Ibu semua dipakai Tuhan di masa krisis. Cari berdoa, apa Tuhan yang bisa saya kerjakan di masa pandemi ini. Masih ada cara Tuhan untuk membuat keuangan kita bertambah. Yang terakhir saudara, solusi agar keuangan dapat sehat, konsisten menabung ya. Hari kita lihat Kejadian pasal 41, Kejadian pasal 41 ayat 47. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu saudara. Mengapa ini saya taruh di paling bawah, di urutan nomor 3 tentang konsisten menabung? Karena kita sedang di krisis. Kecuali kalau kita tidak masuk di masa krisis atau sebelum pandemi ini, maka ini nomor 1 saudara, ada yang ditabung. Nah, saya mengapa taruh di bawah? Saya mengharapkan di poin pertama, poin kedua, revisi, evaluasi, dan kita mulai cari peluang usaha. Saya berdoa kepada Bapak Ibu semua menjadi orang Kristen di masa pandemi, diberkati Tuhan limpah-limpah. Nah, setelah diberkati, jangan lupa ada hal yang utama lagi yang perlu kita betul-betul persiapkan. Apa itu? Tabungan. Ini alkitabiah saudara, bukan ini adalah motivator. Enggak, saya tidak sedang mengajarkan motivator. Lihatlah Yusuf ini, di masa panen raya, 7 tahun dia mengalami panen raya, tidak semuanya dihabiskan untuk makan loh saudara. Tapi Tuhan beri hikmat, tempatkan orang-orang penjaga di setiap kota, taruh satu lumbung-lumbung yang besar di kota-kota itu, simpan di sana, mengatur loh saudara. Tuhan akan berkat saudara dengan berlimpah-limpah. Saya yakin saudara, yes, orang percaya hari ini akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tetapi ingatlah saudara, akan ada krisis setelah 7 tahun kelimpahan ini, ada krisis lagi saudara. Nah, sebelum masuk pada masa krisis yang akan datang itu, Anda dan saya sudah mempersiapkan. Taruh di lumbung-lumbung saudara. Pak, apakah saya orang medit nantinya jadi orang kikir? Enggak saudara, tetap orang Israel, orang Mesir, Yusuf itu juga membagi supaya mereka makan loh saudara. Selama 7 tahun itu mereka bukan puasa, enggak makan sama sekali, enggak. Ada bagian yang dia simpan sampai bertumpuk-tumpuk, karena tanah itu menghasilkannya panen raya yang begitu luar biasa. Maka dia ambil separuh, taruh yang separuh buat makan. Hari ini kelimpahan yang Tuhan akan buat, kita akan menjadi orang Kristen yang tercengang-cengang bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Dan setelah Anda diberkati, jangan lupa sisihkan sebagian untuk kita simpan. Anak ada masa lebih sulit lagi, kita mempersiapkan diri sehingga dari berkat Tuhan itu justru kita bisa menabur, memberkati orang lain. Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan kita ditinggikan, karena orang Kristen, orang percaya hari ini memiliki hikmat dari Tuhan. Amin saudara. Nah, lihat, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk. Doa saya, pekerjaan Bapak Ibu hari ini akan dibuat Tuhan hasilnya bertumpuk-tumpuk. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk gaya hidup diri, tapi Tuhan sedang mempersiapkan kita semua, orang-orang yang akan diberkati, menolong orang-orang yang, supaya apa? Mereka juga menjadi pengikut Yesus Kristus. Mereka juga suatu hari menjadi orang yang menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu tujuan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Yang penting saya makan 1 piring sudah cukup saudara. 1 hari 1
piring, oke, saya sudah cukup, enggak perlu saya harus sampai makan berkali-kali buat apa, sudah nanti tambah gendut ya sudah. Saya ini sudah kurangi loh, sudah makan itu cuma sayur, enggak pakai nasi, tapi yang tetap aja berat badannya enggak turun. Ya, artinya secukupnya aja makan. Enggak perlu kita lah makan itu apa namanya lobster 1 juta loh, buat apa saudara? Ya kalau memang itu diberkati Tuhan lobster ya puji Tuhan, kalau enggak ya usah ngoyo. Uang kita jangan dihabiskan beli lobster 1 juta, ngapain? Ya cukuplah kita beli aromanya lobster gitu. ya itu hanya joke. Artinya cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada saudara. Belajar mencukupkan diri. Kalau makan secukupnya puji Tuhan. Kalau kurang ya kita harus menahan diri saudara. Tapi kalau Tuhan berkati, katakan saya mau simpan sebagian, karena ada masa yang akan datang, saya mau memberkati orang lain. Amin saudara, saya percaya hal ini akan menyenangkan hati Tuhan. Dan saya berdoa setiap Bapak Ibu akan dibuatnya hasil dan beruntung, berlimpah-limpah berkatnya, dan sedang dipersiapkan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Pada akhirnya banyak bangsa datang kepada Yusuf kan, mereka minta tolong. Saya rindunya orang datang, Pak, bagaimana cara saya? Engkau harus kenal Yesus, engkau harus percaya pada Tuhan Yesus, engkau akan diselamatkan. Itu loh goal kita loh saudara. Amin. Tetaplah semangat melayani Tuhan di masa pandemi ini. Tetaplah percaya bahwa keuangan kita pasti sehat karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tutup khotbah saya dengan satu doa. Haleluya, haleluya. Ya, karena tidak bisa musiknya, ya kita langsung berdoa saja ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu hari ini yang perlu didoakan? Ada? Oke. Enggak ada, kita akan akhiri, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami hati berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kami semua mempersiapkan diri, di mana Tuhan akan memberkati kami berlimpah-limpah. Biarlah masa pandemik ini mengajar kami dengan keras, yang selama ini kami telah lalai dalam mengelola berkat Tuhan. Dan kami percaya masa yang akan datang, krisis ini akan membawa kami sadar, kami sudah mempersiapkan yang terbaik, sehingga kami mampu melewati segala persoalan dan bahkan menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Roh Kudus, kuatkan kami kalau ada di antara kami yang saat ini sedang kekurangan, ada hal-hal kebutuhan yang belum tercukupi. Roh Kudus tolonglah, berkatilah satu demi satu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak Tuhan yang sedang berusaha dalam pekerjaan yang sedang hari ini dikerjakan, Tuhanlah yang memberkati dalam nama Yesus. Berkat yang berkelimpahan turun dalam hidup kami masing-masing. Anak-anak muda biarlah memiliki peluang-peluang usaha yang akan mereka kerjakan. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Engkaulah yang menjadi pengelola, Engkaulah yang menjadi penembak anak panah itu. Biarlah kau pakai Tuhan anak-anak muda ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan pada pagi hari ini. Firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap kami berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa beberapa rekan kami yang saat ini sedang sakit. Kami teringat oleh anak Christian, supaya Tuhan menjamah, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Juga Mas Dani dan anak Debbie yang juga sakit, Tuhan, kami mohon jamahan Roh Kudus dalam nama Yesus, sehingga hamba-Mu ini boleh disembuhkan kembali. Dan yang lain Tuhan, ada Simon anaknya Pak Untung, Tuhan, supaya Tuhan juga menjamah, sehingga Simon juga kembali kepada Tuhan Yesus dan mengalami perjumpaan kembali bersama Tuhan dan menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih dalam kondisi sakit. Siapa di antara kami, Tuhan, Kau tahu, jamahan Roh Kudus menyembuhkan dalam nama Yesus. Roh Kudus mampu memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Juga Angel bersama Tante Leni yang saat ini di Ternate, Tuhan tolong lindungi, agar di sana pun dalam memberikan kekuatan pada keluarga yang berduka. Pakailah kedua hamba-Mu ini
untuk menguatkan keluarga di Ternate ya Bapak. Ini doa kami. Juga berdoa tidak untuk bangsa negara kami yang sedang dilanda pandemi COVID-19 Tuhan. Kami percaya situasi ini akan Tuhan pakai untuk menolong bangsa Indonesia dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah pemerintahan kami, Presiden Jokowi, lindungilah Tuhan dari segala hal-hal yang buruk. Kami patahkan dalam nama Yesus segala niat-niat orang jahat yang hendak meruntuhkan pemerintahan kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan beri hikmat pada presiden kami dan seluruh menteri dan jajarannya bisa bersehati membangun Indonesia lebih baik ya Bapak. Dan para tenaga kesehatan, dokter yang menangani pasien-pasien yang terpapar COVID, Tuhan tolong biarlah mereka dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya COVID ini ya Bapak. Kami berdoa supaya masalah pandemi ini dapat segera berakhir. Terpujilah Tuhan Allah kami selama-lamanya. Kami juga membawa doa untuk pertumbuhan gerejamu SDC, semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan lewat pelayanan baik lewat Zoom maupun online setiap pagi maupun ibadah setiap hari Minggu. Tuhan tolong supaya ini membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat seluruh tim media yang telah menolong acara ini dapat berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati dalam berkarya multimedia ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Bentar kalau kami berpisah satu Tuhan, kiranya saat ini kami mengangkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, terima dan bolehmu berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan lewat kuasa Roh Kudus menyertai kita pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Saya kembalikan kepada